Maka dari itulah di ayat ke-113 ini tersimpan satu hakikat larangan membicarakan agama tanpa dasar ilmu. Sekarang ini, zaman ini banyak orang pengen ditokohkan dalam sisi keagamaan, tapi dulunya kagak ngaji, kagak punya guru, ya bingung gimana. Ya, jangan kita jadi orang yang kayak begitu, pengen dihormatin karena agamanya kita, karena keagamaan kita, tapi kita nggak ngaji, nggak punya ilmu, apa yang mau dihormatin? Kan begitu. Akhirnya kenapa? Karena kita memaksakan diri kita untuk dihormati oleh orang lain, tapi dulunya kita nggak ngaji. Akhirnya kenapa? Kita memahami agama berdasarkan logika kita. Ustaz nih, menurut logika saya lah. Kok agama menurut logika ente? Nggak boleh. Ustaz nih ya, ini kalau menurut saya lah. Kok agama menurut saya nggak boleh? Agama itu harus berdasarkan Quran, hadis, ijma ulama. Ya. Kalau berdasarkan logika saya, wah hati-hati. Maka dari itulah kenapa dasar agama, sumber agama, ajaran agama dari Quran, hadis dan juga qiyas ijma ulama, pentingnya kita punya sanad, punya guru yang menyambungkan kita kepada sahibul Quran, orang yang menerima Quran. Siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya maaf ya, Indonesia ini termasuk banyak kasus ajaran sesat dalam Islam gitu ya, mengatasnamakan Islam tapi ajarannya sesat. Ada yang nggak sholat boleh dibayar dengan uang 15.000 per waktunya, ada ya. Ada yang menghalalkan zina, ada yang menghalalkan miras, ada ritual-ritual tertentu yang melanggar syariat, banyak. Dan anehnya itu ada aja yang ikut tuh orang Indonesia itu. Dan aliran-aliran sesat ini terjadi karena terputusnya sanad dan juga ittisaliyah. Karena nggak punya sanad, nggak punya ketersambungan dengan orang yang menerima wahyu Nabi Muhammad SAW. Dalam arti dia nggak punya guru nih yang menyambungkan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Datanglah pembisiknya, yaitu syaitan. Man laisa lahu syekh fa syaikhuhu syaitan. Orang yang nggak punya guru, akhirnya gurunya adalah setan, pembimbingnya adalah setan. Namun setan ini membimbing kita bukan ke jalan yang benar, tapi ke jalan yang sesat. Begitu. Penting sekali kita punya sanad, ya. Makanya dikatakan tuh, kalau nggak ada sanad, orang tuh bakal ngomong apa aja kepada siapa aja. Ya, ngomong sanadnya nih, sebetulnya nih kalau menurut aneh nih dalam agama, oh nggak boleh. Kok kita ngasih fatwa? Ya, kita bukan mujtahid, kita bukan mufti, kok kita seakan-akan jadi mujtahid, jadi mufti. Dulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, Muhammad, kalau orang itu hafal 100.000 hadis boleh enggak berijtihad? Kagak boleh. Kalau hafal 200.000 belum boleh. Kalau hafal 300.000 belum boleh. Kalau hafal 400.000 hadis mungkin bisa. Bayangin tuh. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang hafal 400.000 hadis tuh mungkin bisa berijtihad. Masih mungkin, ya, bukan pasti, tapi mungkin bisa gitu. Bayangin, masa iya kita baru hafal 2-3 hadis kok kita ngasih fatwa? Masa iya kita baru hafal 1-2 ayat kok kita jadi mujtahid? Jangan, ya, jangan, ya, hati-hati, ya Allah ya Rabb. Maka dari itu pentingnya yang namanya kita nuntut ilmu agama itu nggak ada batasan usia. Makanya Imamul Haddad itu sampai bilang, la rukhsatu li ahadim minal muslimina fi tarkihi abadan. Enggak ada rukhsah buat setiap muslim untuk meninggalkan menuntut ilmu agama. Kalau sholat ada rukhsahnya, keringanan ya. Rukhsah tuh keringanan ya. Enggak kuat diri boleh ngapain? Duduk. Enggak kuat duduk boleh berbaring. Enggak kuat berbaring boleh pakai isyarat. Ya. Begitupun kalau kita sedang jadi musafir, ya boleh kita jamak, juga sekaligus boleh kita qashar, begitu ya. Ada rukhsah, ada keringanan dalam sholat sekalipun. Tapi kalau buat nuntut ilmu agama, ya ini nggak ada rukhsah, kata Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nggak ada rukhsah. Oh, gara-gara kerja nggak ngaji, dosa. Gara-gara sibuk ngurus anak, nggak ngaji, dosa. Cuma kalau buat istri gini, kalau buat istri ini maaf ya, yang berkewajiban memberikan arahan ilmu-ilmu agama kepada istri adalah suaminya. Kalau suaminya tidak punya kemampuan untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya,
maka suaminya boleh untuk membayar orang untuk pergi ke rumahnya mengajarkan istrinya ilmu agama, manggil ustazah gitu ya ke rumah buat ngajarin istrinya buat belajar agama ya. Yang kedua itu opsinya. Yang ketiga nih, kalau dia nggak bisa ngedatangin ustazah ke rumahnya buat ngajarin istrinya, opsi ketiganya adalah dia mengizinkan istrinya untuk keluar rumah menuntut ilmu agama untuk dirinya. Tuh ya. Jadi urutannya begitu. Kalau suami bisa ngajarin, udah cukup suami. Kalau suami nggak bisa ngajarin tapi dia bisa datangin orang dalam arti ustazah gitu ya. Kalau nggak bisa juga, udah istri kita izinin ngaji itu. Namanya orang perempuan tuh ngaji nggak ada liburnya. Senin ada di musola Al Furqon, Selasa di musola Al Hidayah, Rabu di Masjid Al Kausar. Ya keliling aja tuh emak-emak ya, masya Allah. Jadi cuman mohon maaf aja ya, saya belum pernah denger pengajian ibu-ibu tuh tafakuh ngaji benar-benar yang dibutuhin sama ibu-ibu tuh, seperti ya fikih perempuan, fikih wanita, saya belum pernah ya. Kebanyakan yang dibahas malah yang tidak dibutuhkan oleh seorang perempuan. Kita butuh bagaimana kita membedakan bainal haid wal istihadah, membedakan antara haid dan juga istihadah dan lain-lain. Itu kan perlu kita pahami ya. Cara kita mandi junub aja ya, kadang-kadang kita masih berantakan mandi junub ya. Ngajinya bercanda mulu, gimana kita mau dapat ilmu kalau begitu? Jelas ya? Oke. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ya. Jadi ini ilmu agama wajib dituntut, kewajiban perorangan. Kata Imamul Haddad nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan. Kita yang namanya ninggalin ngaji karena alasan apapun dosa. Selama kita masih napas terkena kewajiban nuntut ilmu agama. Kalau kita belum bisa berangkat di majelis ono, di majelis ini, kita kalau main HP, buka sosial media, dengerin nasihat ulama. Iya, yang kita dengerin siapa? Nasihat para ulama, bukan orang yang katanya ulama tapi pada berantem, gak usah dengerin, bukan itu. Udah, ulama yang pada benar, para wali-wali yang bisa kita lihat di sosial media itu, mereka itu nggak pernah sibuk mengklarifikasi diri mereka. Lihat aja, nggak ada yang sibuk mengklarifikasi, nggak ada. Mereka sibuk memberikan nasihat kepada umat, mereka sibuk memberikan manfaat kepada umat, tidak terpengaruh ya dengan hal-hal yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Gitu. Jadi saking pentingnya menuntut ilmu agama, nih ngaji nuntut ilmu kagak ada rukhsah. Maka dari itu ayo ngaji. Nabi Musa aja jadi nabi masih ngaji ke Nabi Khidir, masa kita yang cuma baru bisa ini bisa itu kita nggak mau ngaji. Termasuk nasihat buat pribadi saya sendiri, ayo sama-sama kita semakin rajin untuk ngaji. Supaya kenapa? Ketika kita membicarakan agama ada dasarnya, ada ilmunya, ada sanadnya, ada ittisalnya. Kalau kita membicarakan agama ada dasarnya, ada ganjarannya sangat besar, ada pahala yang sangat besar, ada karunia yang sangat besar dari Allah. Terhitung dakwahnya, dakwah membantu dakwahnya Rasulullah, bukan membantu akal sendiri, bukan membantu nafsu pribadi, tapi membantu tersebarnya agama Islam ya.